Dalam hidup sehari-hari, banyak orang mengira bahwa yang menentukan perjalanan manusia hanyalah keberuntungan, kerja keras, atau keadaan luar. Namun ada sesuatu yang jauh lebih halus, lebih dasar, dan lebih menentukan. Dari semua itu adalah energi. Energi bukan hanya sesuatu yang digunakan untuk menyalakan lampu atau menjalankan mesin. Energi adalah bahasa pertama yang dimiliki alam semesta. Dan setiap manusia, disadari atau tidak, selalu berbicara dengan bahasa itu. Para ahli fisika modern mengatakan bahwa segala sesuatu di alam ini adalah vibrasi. Pikiran bergetar, perasaan bergetar, bahkan keyakinan yang kita anggap diam pun memiliki frekuensinya sendiri. Dan setiap getaran itu membawa pesan. Masalahnya, kebanyakan orang tidak pernah diajarkan bagaimana membaca dan mengelola vibrasi itu. Kita tumbuh besar dengan keyakinan bahwa hidup terjadi begitu saja, bahwa kita hanyalah penumpang dalam arus besar kehidupan, padahal kita adalah salah satu penyusunnya. Konsep inilah yang menjadi dasar dari apa yang disebut sebagai quantum path, jalur kesadaran yang memahami bahwa perubahan tidak dimulai dari dunia luar, tetapi dari frekuensi batin seseorang. Manusia dapat mempengaruhi realitas bukan dengan memaksakan keadaan, tetapi dengan menyesuaikan getarannya. Ketika pikiran kacau, energi menjadi lemah. Ketika hati penuh beban, frekuensi turun. Ketika ketakutan menguasai batin, realitas yang muncul pun dipenuhi hambatan dan kekacauan. Namun sebaliknya, ketika seseorang mulai menata pikirannya, menenangkan perasaannya, dan mengarahkan fokusnya pada apa yang ia inginkan, maka frekuensinya berubah. Getaran itu memancarkan sinyal ke alam semesta. Dan seperti gema yang kembali ke sumbernya, kehidupan mulai merespons. Inilah mengapa ada orang yang tampak beruntung, seakan peluang silih berganti datang tanpa henti. Itu bukan semata keajaiban, itu adalah kecocokan vibrasi. Quantum Path mengajarkan satu hal besar, bahwa manusia bukan korban realita, tetapi arsiteknya. Namun untuk membangun realitas baru, seseorang harus memahami energi yang ia pancarkan, sadar ataupun tidak. Dan perjalanan ini dimulai dari satu hal sederhana, yaitu menyadari diri sendiri, menyadari pikiran apa yang sering muncul, perasaan apa yang menguasai hati, keyakinan apa yang hidup di dalam batin. Karena semua itu, setiap detail kecilnya adalah gelombang energi yang membentuk jalan hidup kita. Perjalanan baru ini baru dimulai. Bayangkan sebuah kolam yang tenang. Ketika kamu melemparkan batu kecil ke dalamnya, air akan beriak. Riak itu bergerak, menyebar, lalu kembali ke permukaan tempat batu itu jatuh. Itulah cara kerja energi dalam diri manusia. Setiap pikiran, setiap emosi, setiap keyakinan adalah batu yang kamu lemparkan ke kolam besar bernama realita. Banyak orang berpikir mereka sedang menjalani hidup yang tak adil. Kenapa masalah datang bertubi-tubi? Kenapa aku selalu gagal? Kenapa hidupku tidak berubah? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul ketika seseorang hanya melihat permukaan kolam, tanpa menyadari bahwa riak-riak itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Di dunia kuantum, para fisikawan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Pengamat tidak hanya melihat realita, melainkan memengaruhi realita itu sendiri. Ini bukan sekadar teori spiritual, tetapi fenomena ilmiah yang disebut observer effect. Ketika kita memperhatikan sesuatu, cara kita memperhatikannya bisa mengubah hasilnya. Hal yang sama terjadi dalam hidup. Jika kamu melihat dunia dengan kacamata ketakutan, maka segala hal tampak menakutkan. Jika kamu memandang masa depan dengan kacamata kekurangan, maka peluang yang datang pun tampak kecil dan sempit. Namun ketika kamu mulai memandang hidup dengan kesadaran bahwa energi batinmu menentukan pengalamanmu, segalanya mulai berubah. Realita bekerja seperti cermin yang sangat sensitif. Ia tidak memantulkan wajahmu, melainkan memantulkan frekuensi batinmu. Ketika seseorang sering merasa tidak cukup, dunia pun tampak penuh pembuktian yang menyakitkan. Ketika seseorang sering merasa tidak layak dicintai, ia bertemu orang-orang yang menguatkan perasaan itu. Ketika seseorang hidup dalam kecemasan, ia seperti magnet bagi hal-hal yang memperburuk kekhawatirannya. Namun, sebaliknya juga benar. Ketika seseorang menumbuhkan rasa syukur, bahkan hal kecil pun terasa bernilai besar. Ketika seseorang percaya bahwa dirinya layak menerima kebaikan, pintu-pintu baru mulai terbuka. Ketika seseorang melihat hidup sebagai peluang,
Keberuntungan tampak datang dari berbagai arah. Itulah kunci pertama Quantum Path. Realita tidak dimulai dari luar. Realita dimulai dari frekuensi batinmu. Setiap kali kamu marah, takut, atau merasa tidak berdaya, energi itu bukan hanya hidup di dalam dirimu, ia bergerak keluar, berinteraksi dengan dunia, dan menciptakan pengalaman yang serupa. Dan yang lebih menarik lagi, frekuensi seseorang tidak pernah berhenti mengirim sinyal. Bahkan ketika ia diam pun berbicara, takut pun bergetar, lelah pun memancarkan pesan. Maka sebelum seseorang mencoba mengubah hidupnya, ia harus terlebih dahulu mengubah gelombang yang ia pancarkan. Untuk memahami bagaimana hidupmu terbentuk, kau harus menyingkap rahasia energi batin. Ia bukan sekadar bayangan abstrak, melainkan tarian halus antara pikiran, emosi, keyakinan, dan tubuh mencipta medan yang mengatur aliran pengalamanmu. Bayangkan dirimu sebagai pemancar radio. Gelombang tak terlihat memancar, menembus ruang, lalu menarik frekuensi sejenis kembali padamu. Begitulah getaran batin bekerja sunyi, namun menentukan. Setiap pikiran adalah sinyal, percikan kecil yang memulai gelombang, namun ia bukan pusat kendali. Pikiran positif tak selalu membawa terang bila hati masih menyimpan luka. Pikiran hanyalah riak di permukaan, bukan inti arus. Jika pikiran adalah api, maka emosi adalah bahan bakarnya. Syukur mengangkat frekuensi, ketakutan menurunkannya. Emosi tersembunyi, kecemasan, kepahitan lama, sering menjadi penghalang meski pikiran berusaha positif. Energi batin tak bisa ditipu. Ia selalu tahu apa yang kau rasakan di kedalaman. Keyakinan adalah program dasar yang membentuk batas hidupmu. Percaya bahwa hidup berat, maka peluang pun terasa berat. Percaya bahwa kau tak layak bahagia, maka kebahagiaan tampak semu. Namun bila kau yakin hidup selalu memberi jalan, semesta pun membuka pintu. Keyakinan adalah filter kuantum. Hanya yang selaras dengannya yang diterima. Tubuh menyimpan cerita trauma, rasa malu, kegagalan bergetar dalam sel. Energi yang tersumbat membuatmu mudah lelah, sulit fokus dan berat melangkah. Tubuh adalah arsip emosimu. Bila ia penuh luka, medan batin pun bergejolak. Pikiran, emosi, keyakinan, dan tubuh berpadu membentuk medan kuantum di sekelilingmu. Medan ini menarik pengalaman serupa, menghubungkanmu dengan realita tertentu, dan menentukan peluang yang muncul atau lenyap. Jika medanmu terang, maka hidupmu mengalir ringan. Dan jika medanmu gelap, maka hidupnya penuh hambatan. Namun kabar baiknya, medan ini bisa diubah. Saat getaran batinmu bergeser, seluruh hidupmu ikut menari dalam irama baru. Hidupmu adalah gema dari energi batinmu. Pikiran menyalakan, emosi menguatkan, keyakinan mengakar, tubuh menyimpan, dan semuanya bersatu menjadi medan kuantum pribadi. Ubah medanmu, maka semesta pun akan menjawab dengan wajah yang berbeda. Setelah memahami bagaimana pikiran, emosi, keyakinan, dan energi tubuh membentuk medan kuantum pribadimu, sekarang saatnya masuk ke inti perubahan. Bagaimana menggeser frekuensi batin agar hidup bergerak ke arah yang kamu mau? Perubahan ini bukan dengan paksaan, melainkan dengan penyelarasan. Inilah fondasi yang jarang diajarkan, padahal menjadi kunci perubahan nyata. 1. Tenangkan sistem sarafmu. Medan kuantum merespons keadaan batin, bukan kata-kata. Jika sarafmu tegang atau penuh kecemasan, keinginan sulit masuk. Tarik napas 4 detik, tahan 2, hembuskan 6, ulangi 5 kali. Saat saraf tenang, pikiran melambat, emosi stabil dan energi terbuka. 2. Lepaskan emosi yang mengikat. Emosi tertahan membuatmu terikat pada masa lalu. Tanyakan, apa yang aku rasakan sekarang? Biarkan emosi hadir tanpa ditolak. Emosi yang diterima akan melemah, yang ditolak justru menguat. Melepaskan adalah langkah penting menuju realita baru. 3. Ubah pola keyakinan. Keyakinan adalah filter kuantum. Cara mengubahnya bukan dengan memaksa percaya, tapi dengan bukti kecil yang konsisten. Ambil keputusan tanpa ragu. Terima pujian tanpa menolak. Syukuri hal-hal kecil yang berpihak padamu. Bukti kecil ini perlahan membentuk program baru dalam dirimu. 4. Selaraskan pikiran dan emosi. Banyak orang gagal karena pikiran ingin maju, tapi emosi masih mundur.
Gunakan visualisasi emosional. Bukan membayangkan gambar, tapi merasakan perasaan. Rasakan kenyamanan rumah baru. Rasakan kebebasan dari kelimpahan. Saat pikiran dan emosi menyatu, medan energimu menjadi kuat. 5. Hidupkan energi tubuhmu. Tubuh adalah antena. Bersihkan dengan berjalan di tanah, stretching ringan, membuka dada dan bahu, atau minum air dengan niat penyucian. Gerakan sederhana ini menjernihkan energi tubuh dan mempercepat perubahan frekuensi batin. Seks masuk ke state terbuka. Tahap terakhir adalah keadaan penerimaan. Hati terasa luas, pikiran tidak memaksa, emosi stabil, tubuh rileks, dan muncul rasa bahwa segalanya mungkin. Dalam keadaan ini, medan kuantummu memanjang, menarik peluang dan pengalaman yang selaras, bukan dengan mengejar, tapi dengan resonansi. Perubahan frekuensi batin adalah proses penyelarasan, menenangkan saraf, melepaskan emosi, memperbarui keyakinan, menyatukan pikiran dan perasaan, menggerakkan tubuh, lalu membuka hati. Saat semua selaras, hidupmu mulai bergerak ke arah yang kamu inginkan. Inilah bagian terpenting dari perjalananmu. Menjaga frekuensi batin tetap stabil. Karena medan kuantum yang sudah kamu bangun bisa runtuh jika kembali pada pikiran negatif, emosi lama, atau kebiasaan yang tidak selaras dengan tujuanmu. Padahal konsistensi getaran adalah pintu menuju terwujudnya realita baru. Mari kita bahas cara melindungi, menguatkan, dan mempertahankan frekuensi itu agar benar-benar bekerja dalam hidupmu. 1. Jangan biarkan realita lama menarikmu kembali. Setelah pikiran dan emosi berubah, dunia fisik tidak langsung mengikuti. Ada jeda. Disinilah banyak orang menyerah. Kamu mungkin sudah merasa layak, tapi uang belum datang. Kamu mulai percaya diri, tapi lingkungan belum berubah. Itu bukan kegagalan, namun justru kuantum sedang bekerja. Ingatlah bahwa energi berubah terlebih dulu, kemudian realita akan menyusul. Dengan bertahanlah di frekuensi baru cukup lama, maka dunia fisik akan menyesuaikan. 2. Lindungi energimu dari gangguan emosi orang lain. Frekuensi batin bisa bocor jika kamu terlalu sering masuk ke drama orang lain, menerima kritik yang tidak perlu, atau berada di lingkungan toksik. Kamu tidak harus melawan, cukup jaga jarak emosional. Sebelum bertemu orang, tarik napas dan niatkan, energi mereka bukan milikku, energi ini milikku sendiri. Setelah interaksi, gulung bahu ke belakang 3 kali sambil bernapas secara dalam. Gerakan kecil ini memberi efek perlindungan yang besar. 3. Bangun rutinitas mini untuk menjaga frekuensi tinggi. Tidak perlu ritual rumit. Cukup 3 menit setiap hari. 1 menit rasa syukur pada hal kecil. 1 menit merasakan emosi dari realita impianmu. Dan 1 menit bernapas sambil membayangkan tubuhmu memancarkan cahaya. Rutinitas sederhana ini bisa memperbesar medan energimu sepanjang hari. 4. Tahu kapan harus melepas, kapan harus bertindak. Menciptakan realita bukan berarti pasrah tanpa usaha. Juga bukan memaksa tanpa arah. Bertindaklah saat terasa ringan, muncul inspirasi atau ada semangat kecil. Melepaslah saat pikiran memaksa, tubuh tegang atau terasa seperti mengejar. Melepas bukan menyerah, melainkan memberi ruang bagi kuantum bekerja. 5. Jaga kebersihan batin dari pola lama. Pola lama seperti mengasihani diri, mengulang ingatan buruk, merasa tidak layak, takut kehilangan, atau iri pada orang lain adalah frekuensi rendah yang bisa menarikmu kembali. Kamu tidak harus menghilangkannya sekaligus. Cukup sadari saat pola itu muncul, lalu ucapkan dalam hati, ini pola lama, aku tidak memilihnya lagi. Kesadaran adalah tombol reset energi tercepat. Menjaga frekuensi batin berarti bertahan di energi baru untuk melindungi diri dari gangguan luar. Dengan membangun rutinitas kecil, kamu tahu kapan bertindak dan kapan melepas, serta membersihkan pola lama. Konsistensi inilah yang membuat kuantum bekerja hingga realita baru benar-benar terwujud.